demand yang jadi masalah di demand. Yang pertama memang karena daya belinya juga sedikit ya terkontraksi ya, dia turun. Tapi yang paling penting di sini adalah di market kalau di tekstil itu barang-barang importnya masih banyak, masih cukup banyak. Jadi pasca pandemi kemarin barang-barang impor masuk cukup banyak, yang harusnya itu market bisa sedikit bisa bantu kita ya. Artinya ketika Juli itu pasar mulai naik, industrinya mulai produksi lagi. Nah, ketika Agustus dihantam dengan barang-barang impor, ketika demand-nya masih lemah, dihantam oleh barang-barang impor yang sangat-sangat lebih murah lagi dari biasanya. Nah, begitu itu ya artinya kita jadi nggak bisa gerak lagi gitu. Nah, plus September di PSBB lagi gitu, di marketnya makin anjlok aja begitu. Jadi baru mencoba bangkit udah terhantam kembali seperti itu ya Pak nasibnya industri produk tekstil dan turunannya. Iya, Kalau misalnya Bapak betul. lihat itu kan pasar domestik kita dibanjiri juga produk-produk impor. Nah kalau permintaan dari ekspor sendiri seperti apa sih Pak? Ekspor juga turun. Kalau kita ngelihat di kuartal kedua gitu ya, kalau kita atau ambil satu semester ya, ekspor kan turunnya hampir 20%. Artinya demand di ekspor pun ada, cuman nggak banyak gitu. Artinya banyak beberapa perusahaan brand-brand gitu ya, itu mulai hold atau mengholdnya nggak tahu sampai kapan di hold ada masih ada tetap ada masih ada sedikit sih masih ada, tapi sebagian besar sudah hold, bahkan sebagian sudah cancel. Jadi untuk ekspor pun agak susah untuk diprediksi dan agak susah untuk kemungkinan untuk naik sih kayaknya agak bahkan di sampai akhir tahun kayaknya agak sulit kalau kita mau mengandalkan pasar ekspor karena memang demand di negara-negara lain pun kan juga turun, plus juga negara-negara lain menerapkan proteksi market. Kalau kita ngelihat kayak Turki gitu ya, Turki, India, bahkan Amerika sendiri gitu, terus negara-negara produsen atau negara-negara yang besar, Brazil itu menerapkan proteksi. Mereka melakukan anti dumping ataupun safeguard ataupun juga menaikkan bea masuknya. Ya jadi sebenarnya kalau kita total misalnya Pak permintaan yang turun dari domestik maupun dari ekspor ini seberapa sih Pak anjloknya Pak? Kalau ekspor, saya kira turunnya hampir bisa sampai 30% ya. Kalau kemarin kalau kita lihat data sampai kuartal 3 ini mungkin bisa sampai 40% market ekspor anjloknya. Nah, yang sangat besar itu di domestik. Di domestik itu hampir sampai 60%-an kelihatannya akan sampai 60% di kuartal 3 ini anjloknya. Karena domestik ini yang tadi posisinya daya belinya turun, tapi impornya juga naik. Artinya demand terhadap produk dalam negeri turunnya sangat besar. Oke, seperti apa Pak lalu strategi dari pelaku industri di saat demand masih anjlok dan belum bangkit kembali? Ya, pertama kan kita ini kan juga akan pengaruh terhadap kekuatan kas ya. Artinya beberapa perusahaan kalau yang sudah nggak kuat ya mereka sudah memutuskan untuk berhenti sementara gitu ya. Nah, untuk beberapa perusahaan lagi mereka hanya jalan ada yang jalan setengah, ada yang jalan 60% gitu. Nah, sebagian juga rumah-rumah masih dirumahkan itu untuk menjaga arus kas supaya kita masih bisa produksi nanti kalau kondisinya sudah mulai pulih